Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang untuk berdoa dipimpin Tiara. Siapa yang berdoa mulai? Alhamdulillah, setelah berdoa semoga kita semua diberikan kegampangan dalam mencari ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebelum saya mulai, saya cek terlebih dahulu untuk hari ini siapa yang tidak masuk. Hari ini masuk semua. Alhamdulillah hari ini masuk semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya absen terlebih dahulu. Nabil, Iqbal, Asnaik. Terus untuk itu anak-anakku semuanya, sebelum saya memulai pelajaran, tak lupa pula Bapak selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Untuk karena hari ini kita materinya tentang sholat, Bapak memberikan sebuah motivasi. Apakah anak-anak sudah sholat apa belum? Sudah. Kalian sudah menjalankan sholat 5 waktu? Belum. Biasanya kalau belum, sholat apa yang sering kalian tinggalkan? Subuh. Itu mulai dari sekarang kalian harus melaksanakan sholat 5 waktu. Karena apa? Perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Barang siapa yang menjaga sholatnya, pasti Allah akan memperbaiki hidupnya. Hidupnya akan lebih tentram, ayem, tentrem. Karena Allah akan memperbaiki hidupnya. Nah, itu pentingnya melaksanakan sholat. Pada pertemuan kali ini, yaitu kemarin kita sudah mempelajari tentang materi sholat juga, yaitu tentang rukun sholat. Kalian kemarin juga sudah mempraktekkan, kalian sudah tahu rukun sholat itu yang apa saja. Masih ingat kemarin rukun sholat ada berapa? Ya benar, 17. Rukun sholat itu apa kemarin? Yang harus dilakukan ketika sholat. Maka kalau tidak dilakukan, sholatnya tidak sah. Benar sekali. Oleh karena itu, sekarang kita harus mengetahui, yaitu perkara yang membatalkan sholat. Sholat itu saiki sholatku sing tak lakoni iku sudah benar apa belum? Nanti ada sesuatu yang membatalkan sholat, saya lakukan. Nah, apakah kalian mengerjakan yang membatalkan sholat? Oleh karena itu, di pagi hari ini tujuannya, yaitu tujuan pembelajarannya, 1. Peserta didik mampu mengetahui perkara yang membatalkan sholat. 2. Peserta didik mampu mempraktekkan sesuatu yang tidak membatalkan sholat sehingga sholatnya menjadi sah. Itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, penting belum kalian saya jelaskan, kita amati terlebih dahulu video yang Bapak sampaikan ini. Kita lihat, kalian nanti bisa mengetahui
Oi, jangan dorong-dorong dong, Mir. Jangan asal nuduh kamu. Bukan aku yang dorong. Sholat tidak boleh ngobrol. Nanti sholatnya batal loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo kumpul sebentar anak-anak. Baik, Pak Ustadz. Ayo ke sana. sini. Ayo sini. Ayo, Ayo cepat. kumpul di sini. Ayo, Ayo kita ke sana. cepat. Asik. Pak Ustadz mau cerita ya. Bapak bukan mau cerita, Do. Kali ini, Bapak ingin menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat yang dapat membuat sholat kita tidak bernilai. Misalnya apa, Pak Ustadz? Misalnya, melakukan gerakan ketika sholat yang bukan termasuk gerakan sholat dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Berjalan-jalan, berbicara, bercanda, tertawa, mendahului gerakan imam, dan tidak menutup aurat. Oh iya Pak Ustadz. Tadi ketika sholat, Amir dan Andi ngobrol. Sholat mereka kan batal ya Pak Ustadz. Berbicara dalam sholat itu termasuk yang tidak boleh dilakukan. Tapi kan tadi kamu juga ikut ngomong, Dok. Maksud Dodo kan baik, mengingatkan kalian. Justru seharusnya Dodo dapat pahala. Begini Dodo, apapun alasannya, bicara atau ngobrol dalam sholat tidak dibenarkan. Di dalam sholat, mengingatkan ada aturannya. Contohnya, bila imam melakukan kesalahan, makmum harus mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Kalau imam lupa, makmum mengingatkan dengan membaca bacaan yang benar. Malikin nas. Ilahin nas. Kalau misalkan makan kacang seperti Andi tadi, batal tidak, Pak Ustadz? Begini Amir, dengar baik-baik ya. Makan atau minum ketika sholat juga tidak diperbolehkan. Anto juga batal Pak Ustadz. Dia tidak menutup aurat. Jangan sembarangan ngomong kamu, Dok. Nih, lihat, aku pakai celana. Tapi celana kamu kan bolong, Tok. Tuh, lihat. Bolong kan? Nah, itulah video mengenai contoh mengerjakan sholat atau mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Di situ sudah dikerjakan, dicontohkan sudah ada beberapa. Nah, dari video tadi, anak-anak sudah bisa menyimpulkan apa saja yang membatalkan sholat. Bisa. Coba, satu, Makan. makan, Tidak menutup aurat. tidak menutup aurat, Bicara. berbicara. Nah, bergerak itu bergerak yang tidak termasuk gerakan sholat. Terus apalagi? Nah, mendahului imam. Terus Jalan-jalan. berjalan-jalan itu sama bergerak yang tidak termasuk gerakan sholat. Nah, berarti kalian dari video tadi sudah bisa memahami perkara yang membatalkan sholat itu apa saja. Nah, oleh karena itu, ini nanti akan kita sampaikan sekilas mengenai perkara yang membatalkan sholat. Yang sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Perkara yang membatalkan sholat itu apa? Yaitu perkara yang bisa merusak sahnya sholat dan menjadikan sholat menjadi tidak sah. Oleh karena itu, jika kalian mengerjakan itu, maka sholat kalian menjadi tidak sah. Kalau di video tadi sholatnya tidak bernilai, tidak ada nilainya. Ini saya mengutip dari sebuah kitab bahwasanya perkara yang membatalkan sholat di dalam kitab Fathul Qorib itu ada 11. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati yuqilu sholat ahada asara syai'an
al-kalamu amdan wal amalu kasiron wal hadasu wal kudusu najasa wa kisaful aurat wa taghyirun niyah, terus wal tadabburul kiblat wal aklu was sarabu wal qahqawatu wal iradatu. Ada 11 di dalam kitab Fathul Qorib atau kitab fikih bahwasanya perkara yang membatalkan sholat itu ada 11. Apa saja akan kita bahas persatu. Yang pertama yaitu bicara dengan sengaja. Bicara itu sing dihitung bicara itu piye pas membatalkan sholat. Kadang itu karo kancane itu sudah batal apa belum? Batal. Kenapa seperti itu? Karena berbicara. Itu walaupun mengucapnya 2 huruf atau 1 huruf yang memahamkan. Oleh karena itu jika ucapan kalian itu walaupun sedikit tapi kok memahamkan orang, maka itu membatalkan sholat. Jangan sampai pemenang kok ngantek jagongan. Sholat kok bicara ojo ngono kowe. Padahal dengan kita mengingatkan seperti Dodo tadi. Dia niatnya baik mengingatkan temannya biar tidak bicara, padahal dia sendiri malah batal. Nah, itu yang pertama yaitu berbicara. Terus yang kedua melakukan gerakan selain gerakan sholat seperti ini kancane do sholat ayu dhewe. Ya kan? Nah, terus yang sering kita kerjakan, kalian tidak sadar itu bergerak kalian 3 kali walaupun itu ringan, itu juga membatalkan contoh, kalian ngeplak nyamuk gatelen, terus akhirnya kalian kukur-kukur sampai buahnya. Lah, apa meneh bergerak yang dikukuri? Itu malah membatalkan sholat. Gerakannya itu tidak boleh melebihi 3 kali. Ada tata caranya, tidak boleh kalian mengerjakan sesuatu atas dasar kalian sendiri. Terus itu yang kedua. Yang ketiga yaitu berhadas. Yaitu apa biasanya berhadas? Yaitu kencing atau buang air besar. Oh jelas kalau kita sholat kok ujuk-ujuk kudu nguyuh terus ujuk-ujuk ngompol, maka sholatnya batal karena kita dalam keadaan sholat berhadas. Ya batal tetap karena berhadas dalam keadaan sholat itu membatalkan sholat. Kalau ngempet tak boleh apa tidak? Kalau menahan itu hukumnya makruh. Lebih baik kalau kalian menahan kentut atau kencing, kalian langsung keluar aja dari soft sholat, kalian melaksanakan kencing dulu. Terus kalian baru masuk lagi. Tapi kalau kalian menahan itu hukumnya makruh. Otomatis sholatnya tidak fokus karena ngempet, ya kan? Karena itu hukumnya makruh. Terus selanjutnya yaitu terkena najis. Saya kena najis apa nih? Badane, pakaiane, tempate. Ning tempatmu sholat, kok kapan ono najis? Maune sholat ya gak ono. Ujug-ujug pas sholat diteleki. Piye Pak? Maka tempatnya itu menjadi najis. Kalau di pakaian piye Pak? Kan ono biasanya sholat terus ujug-ujug keceblokan telek cecet. Ya kan? Kalau tidak segera dihilangi, langsung disempat tapi ojo sentek, sentek terkena tanganmu. Nah, piye carane tidak menggunakan tangan, najis itu bisa jatuh. Kalau tidak segera dihilangkan, maka sholatnya tidak sah. Apalagi terkena badan sama. Kalau tidak segera dihilangkan, maka sholatnya tidak sah. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima yaitu terbukanya aurat. Sama terbuka tadi kok tidak terbuka auratnya, tadi itu bolong tapi kok batal karena sama auratnya terlihat. Oleh karena itu maka sholatnya juga batal.
walaupun sekecil apapun. Paling kecil itu kalau di dalam ilmu fikih itu adalah golongan yang dimakfu itu adalah sekecil mata ayam. Cuwilike iku semono. Nek kok ngluwahi sarungmu bolong gedhi nganti dildelok ketok ya, maka itu ya tidak sah. Auratnya terlihat. Kalau auratnya laki-laki mana? Dari dengkul sampai pusar. Kalau perempuan seluruh anggota badan kecuali telapak tangan dan wajah. Makanya kalau terbuka maka sholatnya saiki ono masalah. Pak biasanya aku disingkapi ya Pak nek sholat ya ora. Kalau kalian sholat terus dibuka aurate utawa ketera angin buanter kebuka, maka segera mungkin langsung ditutup. Nek ono umbar, maka sholatnya batal. Harus segera ditutup. Lebar angin. Kalau tidak tahu berarti tidak apa-apa. Yang dibahas ini kamu tahu kalau auratnya terbuka. Nah, terus yang keenam, berubahnya niat. Berubahnya niat itu gimana Pak? Berubahnya niat itu saya akan membatalkan sholat nanti kalau mama saya pulang membawa ayam. Wah sholatnya akhirnya tenang. Pas ibu pulang niat sholatnya berarti batal. Terus membelakangi kiblat. Sholat itu harus menghadap. Berarti kalau kita sholat membelakangi kiblat, maksudnya malah ngetan, maka sholatnya batal. Ayo langsung. Terus ya ini tadi yaitu yang ke-8 yaitu makan. Sudah jelas kalau kita dalam keadaan sholat kok makan maka sholatnya batal. Dan kalau sisa-sisa makanan Pak, biasanya nih bermangan kan ada sisa-sisa, batal apa tidak? Batal. Sama makanya itu neng wudu ono kemu biar menghilangkan sisa-sisa makan. Sama juga minum juga membatalkan terus tertawa berbahak-bahak mengguyu ngantar ngakak-ngakak. Berarti minum boleh Pak, sama saja tidak boleh. Yang nomor 11 keluar dari Islam atau murtad keluar dari Islam dalam keadaan sholat ini wis ora memutuskan dirinya untuk tidak atau keluar dari Islam, itu namanya murtad. Oke, untuk itu sudah saya jelaskan secara singkat. Langsung saja untuk anak-anakku semuanya sudah saya bagikan, sudah saya bagi kelompoknya biar menyingkat waktu. Ini langsung saja saya bagikan tugas untuk kelompok kalian masing-masing biar nanti saya jelaskan. Ini di bawah terlebih dahulu. Sudah. Bergantian. Saya jelaskan terlebih dahulu. Setelah kalian tadi sudah saya jelaskan secara singkat dan sudah menonton video, anak-anak sudah saya bagikan sebuah lembar kerja kelompok kalian. Di situ sudah ada beberapa pernyataan. Di situ nanti kalian yang bawah itu kalian diguntingi bunder-bunder itu ya. Kalian setelah itu kalian tempelkan. Contoh tempel nomor 1. Makan setelah berwudu membatalkan sholat apa tidak? Setelah wudu. Kalau tidak silangnya kalian tempelkan plek di situ ya. Paham? Oke. Kalau yang satunya ini adalah tinggal kalian menyilang. Di situ sudah ada tertera. Coba kalian beri tanda silang untuk perbuatan yang membatalkan sholat. Berarti kalau yang tidak membatalkan sholat, maka tidak usah kalian silang. Oke, sudah. Sekarang kalian potong, mulai dikerjakan. Coba. Itu gantian itu terlebih dahulu.
Ya, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Oke, sudah selesai ini dari kelompok 3. Dan ditempel. Yang lain dari kelompok 1 sudah selesai juga. Wih, rapi juga, sudah rapi juga. Tinggal nunggu dari kelompok 2. Oke, semua kelompok sudah mengumpulkan dan saya akan mengecek hasilnya, yaitu tentang mencocokkan perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama ada sebuah pernyataan, yaitu terbuka aurat saat sholat. Batal atau tidak? Batal. Berarti benar semua. Tertawa atau tersenyum saat sholat. Batal atau tidak? Batal. Makan saat sholat? Bergerak berturut-turut lebih dari 2 kali saat sholat? Terus sholat dengan khusyuk? Tidak. Terus bicara walau 1 huruf saat sholat? Jadi dari semua kelompok sudah mengerjakan dengan baik karena kalian sudah paham semua. Oleh karena itu, untuk mengetes kalian juga, mengetes kekompakan dan pemahaman dari setiap kelompok, Bapak akan menampilkan sebuah kuis. Nanti kalian menebak jawaban dari kuis yang sudah saya tayangkan. Untuk mengetes pemahaman kalian anak-anak tentang materi sholat, Bapak akan menayangkan sebuah kuis, yaitu nanti kalian anak-anak menjawab kuis yang sudah saya tayangkan. Siap dari kelompok siapa nanti yang paling banyak benarnya dalam menjawab, maka dialah yang menang. Oleh karena itu Bapak akan menayangkan mulai video yang saya tayangkan. Soal 2. Sholat diakhiri dengan Soal 3, yang termasuk salah satu syarat yang mewajibkan orang sholat adalah sholat iktidal melakukan kuis tadi. Oleh karena itu sekarang saya tanya, untuk kelompok 1 benar berapa? Benar semua. Untuk kelompok 2 salah satu berarti benar 14. Kelompok 3 benar semua. Berarti ada 2 yang menang, yaitu kelompok 1 dan 3. Berarti kalian sudah memahami mengenai materi sholat. Oleh karena itu, sebelum kita akhiri pertemuan pada kali ini, kita simpulkan terlebih dahulu apa yang kita sebelum kita akhiri terlebih dahulu, kita simpulkan terlebih dahulu materi pada pagi hari ini. Kita simpulkan yang pertama tadi apa? Perkara yang tidak ijazah. Yang kedua, perkara yang 11. Itulah mengenai perkara-perkara yang membatalkan sholat. Oleh karena itu, di pertemuan selanjutnya nanti kita masih berdiskusi atau membahas materi tentang sholat, yaitu tentang hikmah sholat. Kalian melaksanakan sholat itu hikmahnya apa? Biar apa? Kenapa kalian diwajibkan? Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, untuk pertemuan kali ini
Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semuanya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Anak-anakku semuanya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.